Sugeng itu sudah ahlinya ahli gitu ya. Oh lupa sekarang, makanya kita bertemu di sini ya, saling mendengarkan. Ya. Apa Bu Sugeng esensial dokumen? Itu harus pakai mic ya. Esensial dokumen mungkin beberapa dokumen yang memang harus kita isi dan kita lengkapi di dalam kita melaksanakan penelitian RP3. Kenapa diperlukan? Kenapa di dalam uji klinis itu harus ada esensial dokumen? Ya karena tadi kalau menurut etika penelitian tadi kan juga butuh inform consent dan sebagainya untuk mengetahui kalau misalnya terjadi SAE, kalau dulu SAE IP atau apa itu kan harus didokumentasikan. Kalau semua tidak di dokumen kan kita untuk melayani susah. Jadi poinnya ada dokumentasi, sehingga bukti bahwa dokumentasi berarti kan bukti bahwa sudah dilakukan. Bukti bahwa suatu studi sudah dilakukan, ya, jadi studi pekerjaan sudah dilakukan. Dalam hal ini ada uji klinis dan membantu dalam rekonstruksi studi. Jadi misalnya tadi sudah ada pencatatan di dalam inform consent. Kemudian kalau monitor datang dan melihat bagaimana sebenarnya inform consent itu dilakukan, maka dia akan melihat dalam dokumen saja. Kan dia tidak akan ketemu dengan petugas yang melakukan inform consent atau subjeknya. Jadi itu rekonstruksi maksudnya begitu. Jadi tujuan kenapa harus ada esensial dokumen? Nah, ini kan menunjukkan validitas dari studi tadi. Jadi apakah studi ini, uji klinis ini dilakukan sesuai dengan etik, sesuai dengan aturan-aturan itu melihatnya dari dokumen, ya, dokumen-dokumen yang ada, dan menunjukkan kredibilitas data. Sebenarnya studi ini datanya kredibel atau tidak sih? Nah, ini melalui akurat atau tidak pencatatannya, recordingnya, pelaporannya, reportingnya, atau verifikasi dokumennya. Ya, jadi yang akan berbicara banyak itu adalah dokumen. Ya, bukti bahwa Bu Sugeng itu atau teman-teman di site itu melakukan inform consent dengan benar atau melaporkan reaksi simpang atau yang terjadi dengan benar sesuai dengan protokol. Itu ceknya dari dokumen. Ya, sehingga ini tujuan harus ada esensial dokumen di dalam suatu studi. Nah, ini gambar ini saya selalu menyampaikan seperti ini istilahnya menggambarkan seorang peneliti gitu ya. Tapi dokumennya sebenarnya kenyataannya lebih banyak yang bersama dari ini ya. Jadi kita bisa membagi bahwa sesaat sebelum studi dimulai, saat studi dilakukan, dan akhir dari studi. Jadi dokumen itu ada dibagi menjadi 3 tahapan, ya, esensial. Tetapi ada juga yang dalam semua keseluruhan proses, maka ada dokumen-dokumen yang memang biasanya ada dan tidak hanya sesaat sebelum dimulai, selama atau pada saat studi sudah diakhiri selesai. Yaitu contohnya misalnya surat-surat korespondensi itu bisa melalui sekarang kan banyak email ya, kemudian notulen. Jadi kalau rapat-rapat, mungkin kalau di lapangan sudah mulai ada rapat-rapat, jangan lupa notulennya. Biasanya setiap rapat harus ada notulen, ada absensi. Saya rasa analoginya sama seperti kalau saya lihat kan listnya ini Bapak Ibu sekalian dari puskesmas, dari rumah sakit yang saya yakin sudah melakukan akreditasi. Jadi ya gambarannya seperti itu. Selalu setiap kegiatan harus ada dokumentasinya. Ya. Monitor atau audit report juga ini biasanya ada di setiap tahap. Saat sebelum mulai ada monitoring, ada visibility study, selama pelaksanaan uji klinis dan pada akhir itu biasanya ada kegiatannya monitoring. Audit juga biasanya oleh Badan POM karena ini suatu uji klinis yang baru untuk vaksin, sehingga ini semua biasanya ada di dalam tahap semua tahap ini.
kira-kira Bapak Ibu sekalian, dokumen apa yang biasanya diperlukan saat sebelum dimulai penelitian? Dokter Sati, membayangkan misalnya pasti sudah melakukan penelitian ya, jadi sebelum mulai itu harus ada dokumen apa dok? SOP. Informasi tentang apa yang akan dilakukan atau diteliti. Ya, masuk dalam komponen ya. Setuju masuk komponen ya. Tuh, kok balik lagi? Oh sama, pas ya. Ini masih banyak ya. Pedoman dan petunjuk teknisnya. Tujuh teknis SOP. Sudah kalau sebelahnya, apa ditambahin? Saya nulis. Tadi gelap dok, jadi saya begitu dekat. Sekarang masih gelap ya, tapi begitu dekat semakin banyak yang nanya. Nama adalah dan juga Protokol ya. Terima kasih. proposal. Proposal, nanti kita akan tahu ya bedanya proposal dan protokol. Pembahasan apa? Data. Oh, nanti kita bisa lihat ya apa namanya yang sudah ikut sebelumnya untuk mengisi checklist atau CRF tidak? CRF, yes report form ya, mengisi data masuk ke dalam itu kan questionnaire ya. Kalau mungkin tahunya questionnaire, kalau kita istilahnya nanti kita bisa lihat CRF ya. Terus satu lagi, jadi banyak sekali. Sebelum memulai penelitian kira-kira apa yang harus disiapkan? Dokumen yang harus disiapkan. Pas. Apa dokumen esensial? Sudah pas ya. Kita lihat ya apa saja. Kira-kira apa yang belum ada tadi? Yang belum disebutkan. Inform konsen tadi sudah belum? Sudah. CRF sudah. Nah, ini yang penting juga agreement tadi, protokol termasuk agreement financial dan lain-lain itu sudah harus disepakati dulu ya. Kalau enggak nanti dananya nggak keluar, nggak bisa. Kemudian ini saya belain karena ini juga harus ada. Nah, kalau akan melakukan suatu penelitian harus ada izin-izin tidak? Ya, itu kan sebelum melakukan penelitian harus ada izin. Izinnya banyak sekali izinnya, baik dari komite etik, ya. Kemudian kalau menyangkut rumah sakit, institusi dari institusi yang berkaitan, rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan. Jadi ini semua harus disiapkan sebelum memulai penelitian. Ya. Kemudian, nah ini yang sering terlupakan CV, ya. Kurikulum kita dari tim peneliti, dari staff, tidak perlu panjang-panjang. Kalau Pak Itop CV-nya pasti sudah jadi buku ya Pak Itop ya. Lalu biasanya kita bikin satu lembar format aja, nama, tanggal lahir, nggak usah hobi ya. Nah, perlu nanti hobinya 1-2 lembar sendiri ya. Paling nggak diberikan ininya apa, job desk-nya apa ya. Kemudian dan harus ada tanda tangannya juga harus sama. Jangan tanda tangan kantor Sugeng, tanda tangan di penelitian Sugeng panjang Sri Lestari, S atau tanda tangan di form yang lain SSL, jangan harus sama. Ya, nanti kita lihat bisa termasuk di dalam set delegation log. Jadi di situ lognya jelas, misalnya dokter sama tugasnya sebagai apa. Kemudian tanda tangannya seperti apa. Nah, itu berlaku pada semua staf, ya, tidak hanya peneliti utama saja. Ya. Kemudian ya ini yang tadi belum disebutkan juga dokumen yang berkaitan dengan ya program ini vaksin yang akan dicobakan tuh isinya apa dan sebagainya itu harus sudah ada di dalam disiapkan sebelum memulai suatu uji klinis. Kemudian yang saya bedakan lagi yang sering terlupa adalah prosedur untuk
randomisasinya. Ya, jadi nanti juga ada ya sesi hari apa ya tentang randomisasi mungkin sekilas ya. Nah itu siapa yang melakukan bagaimana, nah itu sudah ada disiapkan dulu ya sebelum uji klinis dimulai. Dan tadi yang sudah banyak disebut SOP. Ya. Oke. Nah ini tadi ada yang menyebut protokol, ada yang menyebut proposal. Kira-kira bedanya apa? Kalau kita teringatnya proposal kalau mengajarkan tesis ya. Jadi kalau untuk uji klinis kita menyebutnya definisinya masuk dalam protokol, yaitu sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah membayangkan, oh ya udah protokol itu isinya tentang tujuan, penelitian, tujuan uji klinisnya, desainnya, metodologinya, kemudian ada analisis statistiknya bagaimana dan struktur uji klinisnya. Nah nanti pada sesi siang kita akan melihat contoh mungkin protokolnya sudah ada yang membaca atau melihat sekilas gitu ya. Biasanya tebal memang. Kalau bacanya malam biasanya buat batal ya karena tebal. Nanti kita akan melihat. Bedanya dengan proposal apa kira-kira? Kalau proposal itu biasanya tidak perlu selengkap ini, tapi tujuannya kalau proposal itu untuk mencari funding ya. Nah, jadi istilahnya adalah protokol kalau kita nanti melihat yang lengkap itu ya pada uji klinis. Nah, Bapak Ibu membayangkan protokol yang tadi definisinya tadi ya mengandung metodologi dan sebagainya itu kira-kira isinya apa? Isinya apa? Isi detailnya apa? Silahkan dok, tolong di nanti ada mic, tolong di sebelahnya. Ya, silahkan dok. Kira-kira isinya apa dok? Tentang tujuan penelitian. Ya, tujuan terus. Mungkin maksud dari penelitian tersebut. Maksud dari tujuan jadi satu ya. Lagi tujuan apa? Target Target. dari penelitian tersebut. Target maksudnya kok ini ya subjeknya. Ya, subjeknya. Ya, termasuk dalam desain ya. Metodologinya. Metodologi tadi ya ada subjeknya, ada desainnya ya ini. Statistiknya kira-kira apa bisa sampel, nanti analisis statistiknya, isi. Oh iya latar belakang jangan lupa itu latar belakangnya backgroundnya gitu ya. Nah, ini ngapain dilakukan penelitian ini harus ada latar belakangnya gitu. Asal pembiayaan. Apa? Biayanya Biaya sponsornya, fundingnya, informasi tentang itu. Udah ya toh. Waktu penelitian dan desain. Ya, sebelah kanan, ya kanan tuh, udah hobi. Ya. Tadi sampai sama mana ya? Bagiannya kalau nggak tahu kita. Bagian ini bisa tadi belum pas apa yang kira-kira isinya protokol itu. tempatnya. Lokasi, ya itu masuk dari desain. Apa lagi? Nggak tahu kita. Apa ya? Bisa pas kita lihat di slide ya. Ya. Kira-kira apa yang belum disebutkan tadi? Kira-kira apa yang belum disebutkan? Ya kalau satu uji klinis maka ini bisa untuk ya safety-nya ini banyak sekali kan nanti tadi ya. Tapi pada prinsipnya ini semua nanti Bapak Ibu harus pada saat diskusi siang harus melihat sesuai checklist ada tidak ini semua di dalam protokol ya. Dan harusnya bagaimana? Ini kan harus ada semua di dalam protokol. Ya, inform konsen. Ya, inform konsen saya rasa teman sejawat semua pasti sudah terbiasa melihat inform konsen, apalagi yang sudah ikut fase 2D ya. Tapi secara definisi kira-kira apa inform konsen itu? Ya, kita lihat di dalam slide. Jadi semua informasi tertulis yang disampaikan kepada peserta atau subjek selama proses mendapatkan konsen. Ya, jadi semua hal nanti ya baik dari latar belakang mengapa dilakukan uji klinis ini, kemudian itu nanti ada juga pertanyaan berikutnya. Jadi inform konsen itu isinya apa saja? Nanti juga Bapak Ibu sekalian dalam sesi siang akan mempraktekkan inform konsen yang
Saya sudah mau jawab aja, harusnya pertanyaan. Jadi apa isi dari inform consent itu? Ibu dari sebelah kanan tadi, lanjutin ya Mbak. Inform consent isinya apa? tanda tangan dari Tanda tangan dari peserta. Ya, ada tanda tangannya, jangan sampai ada isi tanda tangannya gitu kan. Ini adalah dokumen yang disiapkan sesaat sebelum uji klinis dimulai. Jadi form consent harus ada kolom tanda tangannya. Ya. Lalu ini apa? tujuan penelitian. Tujuan penelitian ya. Sudah gambaran juga. Kemudian Penelitian waktu penelitian. Ya, terus aturan selama mengikuti penelitian. aturan artinya hak dan kewajiban. Jadi harus yang disampaikan ke subjek, misalnya Bapak Ibu akan mendapat manfaatnya begini, kewajibannya begini, harus melakukan berat ini, anaknya akan diambil darah dan sebagainya. Itu kan dan haknya apa? Mendapat misalnya ganti transport. Itu apa yang dilakukan di dalam uji klinis itu harus dan disampaikan ke peserta, calon peserta harus ada di dalam inform consent. Masih ada tambahan ya? Nanti karena inform consent itu sesinya ada sesi sendiri. Nah, jadi ini semua harus ada. Kira-kira apa yang belum ada ya tadi ya? Nah, ini resiko, betul, resiko. Biasanya nih kita jangan sampai atau tidak biasanya jangan sampai kita hanya menyampaikan manfaatnya aja. Nanti akan begini vaksin ini, padahal belum tentu anaknya dapat kelompok vaksin. Bisa saja dia dapat kelompok placebo. Nah, itu harus disampaikan ya. Jadi jangan THP ya, jangan THP, jangan memberi harapan palsu ya. Jadi juga harus disampaikan. Kemudian yang menarik adalah harus jujur bahwa ini adalah suatu trial uji klinis. Nah, pengalaman saya waktu itu saya ingat sekali pada saat fase 2B sebenarnya secara umum puskesmas itu teman-teman bidan itu menyampaikan, Dok, bisa tidak kalau kita itu atau inform consent itu tidak usah bilang ini suatu penelitian, karena masyarakat itu merasa sebagai kelinci percobaan. Kira-kira boleh tidak? Tidak boleh, harus disampaikan ini merupakan suatu uji klinis, memang uji klinis ya. Jadi ini bagian dari suatu penelitian. Termasuk tadi bahwa jangan hanya menyampaikan ini akan mendapatkan vaksin. Siapa yang bisa menjamin bahwa subjek tersebut dapat vaksin? Tidak ada, karena di satu sisi dia bisa saja sebagai kelompok placebo. Nah, ini memang tantangannya ya. Saya rasa teman-teman di lapangan ini, terutama yang Klaten ya, karena sudah pengalaman sebelumnya juga merasakan itu ya, mengalami ya. Tapi at the end hasilnya baik gitu ya. Nah, tadi resiko juga, resiko misalnya resikonya kira-kira apa kalau uji klinis rotavirus? Mungkin pengalamannya sebelumnya resikonya apa yang disampaikan Dok atau Ibu? Apa? Rewel ya. Kemudian panas ya. Kalau vaksin oral biasanya tetap aja ada resiko diare ya. Kalau masih ambil darahnya ya ada bisa saja tidak berhasil ya. Ini juga satu poin bahwa pada saat di wilayah awal gitu ya, waktu itu saya juga sampai dikomplain gitu ya, karena apa? Pengambilan darahnya tidak berhasil, padahal yang mengambil darah sudah merawat kamar bayi yang sudah terlatih ya. Kan itu juga tidak semua perawat jobnya ada mengambil darah, yang mungkin merempur karena dia bayi ngambil darah bayi sudah berhasil. Kebetulan di darat bisa jawab tidak berhasil diambil keberangkatannya, sehingga saya harus menemui satu keluarga yang dan beberapa mundur ya karena masalah itu. Jadi memang harus disampaikan awalnya. Ya, ini pengalaman ini juga ya, pengalaman yang cukup terkenang ya saya, karena harus mendatangi ya. Yang menemui saya juga tidak hanya bapak ibunya, tapi Pak D, Bu D, kakek, nenek, pegawai ya,
Dan tadi kalau manfaat, saya rasa pasti pertama kali Bapak Ibu akan menyampaikan manfaat biasanya ya. Oke, ini slide berikutnya konten informal saya tidak akan saya sampaikan secara detail karena ada sesi tersendiri. Ya, jadi kira-kira apa yang tadi belum disampaikan? Kalau confidentiality, saya rasa tadi Pak Ito sudah menyampaikan bahwa itu suatu prinsip juga ya, prinsip yang harus diingat dalam ICT sehingga memang jangan sampai subjek merasa udah ikut penelitian, informasinya malah disampaikan kemana-mana oleh tim penelitinya ya. Kemudian harus benar-benar sifatnya sukarela, voluntary, dan ada hak untuk menolak ya. Jangan sampai kalau nggak ikut penelitian, ini ibu bayi ya, saya dokter anak ini beberapa saya rasa istri anak banyak ya. Jadi kalau nggak ikut penelitian nanti anak yang sakit nggak saya periksa loh bu, atau bidannya malah nanti kalau nggak ikut penelitian ini penelitinya dokter sama dokter Lisa nanti nggak diperiksa loh ya. Jadi sifatnya adalah voluntary dan memang dia bisa punya hak untuk menolak. Oke, ini juga ya, jadi informal consent itu poinnya banyak sekali yang harus ada di dalam yang harus diinformasikan di dalam informal consent ya, termasuk kontak personnya ya. Biasanya nanti akan ada hotline ya. Awal-awal penelitian uji klinis yang fase 2B itu saya sama Pak Ito bergantian selalu aja ada ya. Kalau nggak ada telepon dari staff itu rasanya curiga, ini kenapa ya? Karena biasanya tiap hari di telepon, terutama dulu kami yang ingat sekali kalau sebelum udah telepon ada apa ya ini? Pasti ada sesuatu yang harus disampaikan, tapi itu kuncinya komunikasi ya. Ini ada di dalam informal consent. Bahkan saya punya pengalaman suatu saat ada email masuk, saya juga kurang tahu dari mana, orang tua pasien, bapak pasien, dia tanya detail mengenai penelitian ini. Ya, jadi kontak person itu terutama akan dibantu oleh PI ya, peneliti utama dan koordinator biasanya. Ya. Kemudian saya mau cerita apa ya tadi ya? Ya, ini semua ada. Nah, kalau melihat ini sedemikian poin yang harus ada terinformasikan di dalam informal consent. Jadi saya teringat dulu zaman saya S1 itu surat apa ya, informal consent itu tesis ya dulu hanya 1 lembar gitu ya, dan itu biasanya teman-teman copy paste karena judulnya juga gitu ya, mungkin sama nggak pengalamannya sama ya seperti saya ya. Jadi dari sini Bapak Ibu lebih ternyata menurut GCP kalau uji klinis itu informal consent nggak bisa 1 lembar ya, dan tidak bisa copy paste juga karena ini sedemikian informasi yang harus ada di dalam informal consent. Kita bisa lihat dalam sesi. Nah, itu tadi informal consent. Ya. Kemudian ada lagi esensial dokumen yang memang harus disiapkan sebelum dimulai, yaitu investigator brochure. Ya. Apa itu? Ini nanti kita bisa lihat bahwa investigator brochure itu kompilasi data baik secara klinis maupun non klinis terhadap produk tersebut ya, produk investigasi dalam hal ini adalah vaksin ya, vaksin hepatitis yang terjadi ya. Jadi ID ini istilahnya adalah ID dikompilasi dan diupdate oleh sponsor. Ini tugas sponsor untuk mengkompilasi dan mengupdate dan akan diberikan kepada peneliti dari komite etik ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin supaya gambarannya, kalau di suatu produk obat itu kan selalu ada di dalamnya adalah brosur ya, informasi brosur dari sana, preparat maksudnya seperti itu. Ya, jadi itu harus ada karena komite etik biasanya juga akan menanyakan ini suatu vaksin belum di market ya, baru diteliti mana ID-nya. Nah, ini tadi yang disebut-sebut sebagai CRF. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian
ya. Tapi kalau di dalam uji klinis secara GCP kita menggunakan misalnya case report form. Jadi ada yang sifatnya elektronik yang kita gunakan, misalnya elektronik, ada yang masih dalam bentuk hard copy, print gitu ya. Jadi memang CRF itu didesain untuk merekam semua informasi yang disyaratkan di dalam protokol. Jadi apa saja yang data yang harus terrecord itu harus ada di dalam CRF dan dilaporkan kepada sponsor. Ini definisi dari CRF menurut deklarasi Helsinki ya. Mengapa disebut sifatnya sebagai secondary dokumen? Ya, gambarannya begini. Kalau Bapak Ibu membutuhkan data berat badan lahir bayi, misalnya disepakati datanya diambil dari KNS, maka pertama kali bayi lahir ditulisnya di mana? Disepakatinya dengan KNS. Saya disepakati tulis pertama di KNS, maka itu disebut sebagai dokumen primer. Jadi pertama kali tinta ditorehkan, saya dituliskan, maka disebut sebagai primary dokumen. Nah, CRF kan kita butuh nih, data di dalam CRF butuh berat badan lahir, maka ambilnya kan dari KNS, disalin di dalam CRF. Jadi CRF sifatnya sebagai secondary dokumen, itu yang dimaksud sebagai secondary dokumen. Tetapi ada juga CRF yang sifatnya sebagai source dokumen atau primary dokumen. Misalnya eligibility checklist. Ya, eligibility checklist itu kita punya form, punya checklist. Subjek ini, calon subjek ini eligible atau tidak. Biasanya checklistnya tuh tulisnya banyak gitu. Kita periksa, kita pastikan centang-centang. Dokter penelitian biasanya akan ngecek. Misalnya badannya bugar, tahun dan sebagainya, itu di checklist dicek di dalam eligibility checklist. Dan eligibility checklist bisa sebagai CRF juga, jadi dia sifatnya sebagai source dokumen atau primary dokumen. Ya. Jadi tujuannya apa CRF itu? Ya, kalau primernya dia tadi ya dia mengumpulkan semua data yang digunakan untuk analisis, ya, semua data yang memang dibutuhkan atau ditentukan sesuai dengan protokol. Nah, tujuan sebenarnya dia dengan adanya CRF itu membantu tim ya, project ini, uji klinis ini. Contohnya dia akan, kalau dari sisi peneliti, dia akan bersifat mengingatkan peneliti untuk evaluasi spesifik. Ya, biasanya di dalam CRF itu saya pemeriksaan apa lagi yang harus dilakukan. Nah, itu tujuannya untuk mengingatkan peneliti. Yang kedua, kalau dari sisi sponsor akan melihat comply atau tidak uji klinis ini terhadap protokol dibandingkan dengan source dokumen, yaitu melihat dari CRF. Nah, ini nanti tugasnya dari clinical monitor. Apa itu clinical monitor? Dalam sesi berikutnya, hari kedua atau ketiga itu nanti Bapak Ibu akan dapat itu semua. Nah, kalau dari sisi data management, apa ini fungsi dari CRF? Ya pasti disiapkan dulu database-nya, ya harus sesuai dengan CRF yang digunakan. Ya. Ini baru dokumen-dokumen esensial yang digunakan atau harus disiapkan sesaat sebelum penelitian. Gimana? Mau terus atau tidak? Ya, artinya ternyata banyak sekali yang memang harus disiapkan, ya. Nah, sekarang selama penelitian sama uji klinis, kira-kira dokumen apa yang harus ada atau apa yang ada? Silakan dari sisi kiri saya, sampai mana ya terkaitnya? Yuk, biar tidak ngantuk. Kopinya sudah kuat atau belum ini kopinya? Tadi naiknya di mana? Silakan Mbak Rika. Selama uji klinis, ya. Dokumen. Ya, dokumen, semua dokumen namanya. Apa? apa yang harus
proses untuk studi. Terlalu dekat ya. Untuk proses ujian jadi Ya, nanti kita lihat ya, contohnya yang dimaksud proses uji itu, apakah misalnya kalau melakukan pengadaan sampel misalnya itu ya, pengadaan sampel diisinya di misalnya di form pengadaan sampel, ya itu harus diisi, itu yang dimaksud. Kalau yang tadi kan prosesnya, kalau prosesnya bertahap, ada info konsen. Kalau info konsen di dokumen dengan apa? Kalau melakukan info konsen dengan info konsen, ya, info konsen form. Jadi proses kan bertahap nih, bermacam-macam. Kalau proses info konsen, tapi ya proses info konsen itu proses mendapatkan konsen, maka dokumennya berupa info konsen form. Pada saat selama penelitian maka info konsen formnya harus lengkap. Ya, itu yang dimaksud. Rekan medis medisnya gimana? rekan medis harus diisi oleh peneliti. Rekan medis diisi oleh peneliti. Berarti rekan medis punya siapa? Punyanya Institusi ya, bukan punya uji klinis ya. Tapi bahwa harus diisi ya benar, tapi tidak termasuk dalam esensial dokumen yang kita kepunyaan penelitian ya. Tapi rekan medis sudah harus diisi itu sama. Saya nggak ada ini. Sama-sama ya, benar. Kalau penelitian betul-betul sama kan pengalaman sekali sama penelitian di Suraji itu dokumen esensial apa yang ada sama penelitian yang dilakukan? Ya, pemeriksaan Pasien maksudnya di dalam apa? dari dalam dan dari PKB. Ya, jadi CRF-nya selama penelitian harus diisi ya. Jadi melakukan pemeriksaan langsung diisi nggak dong? Harusnya diisi. Tapi dokternya hanya periksa, panggil gitu ya. Diisi, ya, diisi. ada yang baca sendiri ya. Ya. Dokumen Dokumen ARS-nya gimana? Kalau selama penelitian misalnya ada eksepsi pada pasiennya, maka harus ada laporan. harus ada laporan ini, emang harus diisi ya, sama itu harus diisi, jadi dilengkapi, komplit ya. Kalau sebelum penelitian kan dokumen formnya harus disiapkan, saat penelitian harus diisi ya. Saya rasa ini kita bisa lihat ya. Jadi tadi ya, semua ini harus ada komplit, mana yang komplit ya. Selama penelitian itu bisa nggak ini revisi, bisa nggak protokol direvisi? Bisa, berapa kali direvisi disusun? Berapa ya sampai biasanya komplit? Atau info konsen direvisi bisa tidak? Bisa. Jadi makanya harus ada versi 1, 2, 3. Karena kalau ini harus beda warna supaya nggak keliru. Ya, jadi selama penelitian, selama uji klinis ini bisa revisi protokol, revisi info konsen. Ya. Tapi kalau revisi harus approve atau disetujui oleh komite etik dulu. Jadi sebelum disetujui oleh komite etik, tim peneliti harus menggunakan versi yang lama. Ya, saya rasa ini kalau belum jelas nanti langsung di stop tanya. Tapi gambarannya seperti itu. Kemudian ya apalagi kalau ini tadi sudah ya kita banyak membahas tentang info konsen, CRF tadi ya. Tapi ternyata itu baru poin pertama, yang lain masih banyak. Jangan lupa lognya. Log itu list daftar gitu ya. Lognya. Berapa subjek yang calon subjek yang sudah di screening? Berapa yang enroll itu yang masuk? Misalnya ibu tim meng-screening 10, ternyata yang enroll hanya 2. Memang seperti itu. Tapi harus dilengkapi selama uji klinis berlangsung.
Kemudian ada, ini saya merahkan, artinya harus saya sampaikan. Ada yang namanya Subject Identification Code List. Ya. Jadi ada satu form yang lengkap menuliskan nama subjek, misalnya namanya Viana Rosida, umurnya berapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, misalnya seperti itu ya. Kalau bayi ya nama orang tuanya, misalnya seperti itu. Kemudian apa namanya, nomor atau nomor penelitiannya berapa, nomor studinya berapa. Nah, ini adalah form atau list yang paling rahasia, yang tidak boleh, yang ada aturannya di mana diletakkannya, siapa yang boleh mengakses. Ya. Sedangkan kalau di CRF, di info konsen, yang ada adalah nomor penelitian, nomor studi. Ya. Jadi Viana Rosida tidak akan lengkap tertulis di situ, tapi biasanya nanti disingkat menjadi VRO misalnya seperti itu. VRO nomor berapa, misalnya set nomor berapa, nomor studinya berapa. Jadi itu yang akan Bapak Ibu lihat di dalam dokumen-dokumen esensial yang lain. Sedangkan untuk lengkapnya hanya ada di mana Pak Bu? Di mana? Untuk data yang lengkap, yang konfidensial hanya ada di mana? Subject Identification Code List. Jadi ingat-ingat, kadang keluar dalam proses. Nah, ini tadi info consent formnya harus sudah ditandatangani. Ya, jangan sampai hanya info consent, nama tidak ada tanda tangan, atau ada tanda tangan tidak ada nama. Ya. Dan monitor itu paling senang melihat info consent. Dicari mana yang nggak lengkap ya. Jadi selama uji klinis harus dilengkapi, termasuk subjeknya udah tanda tangan, putusan Pak ada SK hari, betulnya belum tanda tangan. Biasanya kami telepon, tolong dilengkapi gitu ya. Saya pakai lubang minta tolong aja gitu ya Dok ya. Ya, kemudian nah ini semua tadi CRF juga harus ada lengkap, itu sign, harus ada tanda tangan. Jadi tidak hanya sekedar memasukkan, memindahkan data, tapi harus lengkap. Koreksinya juga harus benar. Nah, nanti ada itu monitor itu akan ngecek. Kemudian ini draft atau device accountability log list lagi list. Kalau dalam hal ini uji klinis ini menggunakan vaksin, jadi berapa vaksin yang ada di farmasis, berapa yang sudah digunakan. Ya. Jadi ini saya rasa kalau sudah mengalami akreditasi juga pasti mengalami hal ini. Ya, sama analogi juga dengan surveyor. Ya. Jadi pasti akan dicek subjeknya berapa, pakai vaksinnya berapa, yang masih disimpan berapa. Nah, ini harus ada selama masa studi. Termasuk ini kalau misalnya masih ada cairan sampel yang ini juga harus terekam. SAE tadi sudah disebut-sebut ya, SAE juga harus dilengkapi, nanti ada sesi tersendiri. Oke, itu tadi dokumen esensial yang harus ada selama uji klinis berlangsung. Source dokumen, apa sih saya tadi menyebut source dokumen? Definisinya kalau kita lihat adalah sumber data yang ada di dalam dokumen sumber ya. Jadi misalnya contohnya tadi rekam medis, tadi disebutkan sumber datanya artinya dari rekam medis atau dari KMS ya, atau dari misalnya hasil lab ya, itu adalah source dokumen, disebut source dokumen. Jadi source dokumen ini merupakan salah satu esensial dokumen ya untuk melihat, mengevaluasi di sini bagaimana, kualitas datanya bagaimana ya, itu source yang disebut sebagai source dokumen. Bapak Ibu bisa melihat ini semua adalah source dokumen yang bisa kita dapati selama uji klinis berlangsung ya, ini semua ya, jangan sampai hilang, atau kalau hilang jangan sampai diada-adakan, karena kalau ketahuan ya tadi stop, dievaluasi. Ini saya rasa tadi
tadi ya, ini kalau bisa dibilang list ini merupakan list yang paling konfidensial. Ya, walaupun yang lain juga gitu. Ya, tapi list ini yang paling konfidensial. Bukan berarti, artinya bukan berarti CRF yang paling konfidensial kan identification code. Jadi CRF ya sudah saya taruh aja sembarangan, bisa juga. Ya, jadi nanti biasanya di setiap center ada ruangan khusus, dan ruangan itu tidak boleh dimasukin oleh selain tim. Tidak boleh kalau saya hanya pinjam sesuatu, tapi artinya dokumen-dokumen itu harus tertulis rapat, tidak boleh penggeta kalau bahasa Jawanya ya. Jadi bisa dibayangkan kalau dulu, ini pengalaman saya ya, yang dulu saya masih melihat dulu zaman tesis S1 atau pada saat di rumah sakit itu kadang kuesioner penelitian itu berserakan di bangsal ya, di station. Ada semua orang bisa lihat, oh ini kayak maunya siapa nih, kuesioner siapa gitu ya. Semua orang kenal siapapun di situ. Nah, itu tidak bisa dilakukan jika melakukan uji klinis yang lain. Ya, kemudian ada lagi subjek enrollment log. Tadi sudah disebut harus ada ini di dalam selama penelitian. Jadi subjek enrollment lognya memang harus berdasarkan kronologis enrollmentnya. Jadi misalnya hari ini merekrut 2 subjek, besok merekrut 1 subjek, yaitu harus tersusun seperti itu, ya. Dan itu harus dilengkapi selama penelitian. Nah, akhirnya kita sampai di akhir penelitian. Jadi kira-kira kalau sudah selesai gitu ya, jangan langsung pukul-pukul gitu ya, langsung beres gitu, tapi ada esensial dokumen apa yang kira-kira harus dilengkapi. Mungkin tadi baiknya gimana ya? Yang di sini sampai mana? Oh ya, udah sampai di sini ya. Ya silakan. Mungkin ini hasil penelitian. Hasil penelitian. Oh, ya. Tanggal diberikan masing-masing. Selesai penelitian ini, tadi kan dokumen esensial sudah ini selama penelitian sudah dilengkapi. Pada saat selesai, dokumen sudah selesai. Apa kira-kira dokumen esensial apa yang harus ada? Ya, coba baca dulu. Nah, kesimpulan itu masuk di dalam hasil nanti report gitu ya, maksudnya harus ada laporannya. Ya, apa ini? Form penelitiannya gimana? Penelitian, dia pada saat penelitian. Kita lihat aja ya. Nah, jadi tadi sudah harus komplit tadi. Ya, sudah identifikasinya harus komplit. Terus kalau untuk obatnya, vaksinnya harus komplit. Kemudian mungkin teman-teman yang melihat dan ingat sebelum report itu ada monitor data kan? Nah, monitor data dia cekin, dia punya list dulu. Nanti akan ada close out monitoring report. Kalau monitor sudah bilang oke, datanya sudah lengkap semua, nggak ada PR, nggak banyak bendera, ya. Ingat ya Bu ya, dipakai ya, banyak bendera yang harus dilengkapin, ya kan? Ya. Jadi kalau ini sudah lengkap semua, maka dinyatakan close, lalu kita bisa menyatakan stop, close saya tersebut, ya. Baru ruangannya bisa digunakan untuk ruangan yang lain, gitu kan? Nah, kalau tadi yang dijawab hanya ke arah laporannya, ya. Jadi laporannya oleh peneliti dilaporkan ke komite etik, ya, atau ke pihak-pihak yang terkait yang memang membutuhkan atau secara aturan memang meminta untuk laporan tersebut, ya, clinical study report. Nah, beberapa slide terakhir ini yang harus Bapak Ibu ketahui juga ada namanya file, trial master file. Ya, trial master file itu letaknya ada di sponsor, ada di investigator, di peneliti dan di sponsor. Bedanya apa? Bedanya kalau di sponsor itu tidak boleh ada dokumen yang bisa mengidentifikasi subjek. Ya, dokumen apa itu? Yang tadi yang konfidensial apa? Subjek identification list itu tidak boleh diketahui oleh sponsor. Itu saja bedanya.
saat itu semua esensial dokumen itu dijadikan satu, artinya tadi yang kita bicarakan sekian banyak esensial dokumen itu harus ada dua pihak, sponsor dan investigator. Prinsipnya seperti itu. Bedanya adalah ini, masalah confidentiality. Nah, ada istilah piloting. Jadi esensial dokumen itu perlu di pilot, perlu di try out, ya, mudahnya begitu. Yaitu proses untuk memvalidasi dokumen. Tujuannya apa? Tujuannya supaya melihat apakah memang sesuai dengan penggunaannya, ya. Kemudian bisa memodifikasi, artinya sebelum dimulai kita setelah pilot ternyata ketahuan, oh CRF yang nomor sekian ini nggak bisa, tidak visible, ditanyakan atau perlu dimodifikasi bagaimana form ini supaya lebih mudah tim untuk mengisinya, ya. Kemudian ya tadi untuk memastikan kualitas dokumen itu fit for purpose atau tidak, sesuai nggak dengan tujuannya. Hal yang lain sebenarnya kesempatan untuk training staff. Jadi pengalaman kami ada site yang pada saat itu kita lakukan piloting, ada site baru yang pada saat itu belum, karena dia bergabungnya memang tahap kedua. Memang sangat terlihat yang sudah piloting dengan yang belum. Yang sudah piloting itu sudah terbiasa karena sudah try out, ya, otomatis ya, seperti itu. Nah, itu tadi yang dikatakan piloting. Hal yang lain, proses yang lain adalah kontrol dokumen kontrol, yaitu proses yang memastikan semua staff, semua tim menggunakan dokumen dengan versi yang sama dan yang terupdate, yang terbaru, ya. Contohnya tadi yang bisa direvisi apa? Yang bisa direvisi dokumen esensial apa? Ingat ya, protokol, inform konsen, CRF. Nah, mudahnya misalnya inform konsen. Inform konsen versi pertama ternyata sudah direvisi menjadi versi kedua. Maka controlling dokumen tugasnya adalah memastikan semua site, sekarang berapa site ya? 15 ya? Berapa site ya Pak Ito sekarang? Saya 10 kan? Sekarang yang sekarang berapa site? 15. 15, oke. 15 site itu menggunakan inform konsen versi kedua yang terbaru. Nah, seperti itu controlling dokumen. Ya. Salah satunya preventifnya gimana? Dokumen yang lama, versi yang lama, versi 1, selain harus biasanya dibedakan warnanya, misalnya versi 1 warna hijau, versi kedua warna merah, pink gitu ya. Maka yang versi pertama yang warna hijau harus ditarik ke center, dikumpulkan, ya. Gunakan yang warna pink versi kedua. Itu pun masih ada yang keliru, gitu kan? Ya, jadi memang ini sudah sedemikian dikontrol, kadang masih ada yang keliru. Ya, bagaimana kalau nggak dikontrol? Ya, jadi tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memastikan semua peserta itu menggunakan versi yang sama. Nah, jadi esensial dokumen itu bagaimana harus menyimpannya, ya, bagaimana harus memeliharanya. Jadi harus ada judulnya jelas, setiap dokumen itu ada judulnya, ada halamannya. Misalnya 5 lembar, total inform konsen 10 lembar. Maka halaman pertama, halaman 1 dari 10, halaman kedua dari 10, harus seperti itu. Sehingga kalau melakukan inform konsen, pastikan dulu dokumennya, formnya itu 1 sampai 10 itu lengkap atau tidak. Ya, itu tujuannya, pastikan. Kemudian harus ada tanggal, harus ada size yang tepat. Nah, kemudian disimpan. Ya, harus ada lemari dokumen, filing kabinet yang terkunci. Ini tujuannya, disimpan dengan kabinet yang terkunci, ya, untuk memastikan dia tidak bisa diakses atau aksesnya terbatas pada tim atau person yang benar-benar berhak atau punya akses untuk melihat dokumen tersebut. Ya, ini sekali lagi untuk keamanan dan confidentiality.
tadi prinsipnya, salah satu prinsipnya adalah confidentiality. Dan ya, disimpan pada akhir studi untuk tujuan apa? Untuk tujuan nantinya kalau memang dibutuhkan untuk audit atau untuk inspeksi. Ya. Nah, ini pengalaman kami di Puskesmas. Biasa kalau di Puskesmas 3-5 tahun kemudian dinyatakan ya aktif. Di rumah sakit juga seperti itu. Nah, fase 2B itu 15 tahun disimpan, sehingga kita menyimpan ada ini kalau mau bisnis untuk dokumen ya, kita tahu dari sana ini bisnis yang lain. Jadi di daerah Klaten, di daerah Klaten itu ada gudang dokumen gitu. Ya, sangat profesional, sangat kemudian juga jelas sekali keamanannya jelas. Itu 15 tahun disimpan di situ. Kenapa tidak disimpan di rumah sakit atau institusi yang lain? Nah, itu karena kita mau memastikan itu punya antivirus disimpan aman sampai 15 tahun ke depan, karena beberapa juga belum ada 1 tahun sudah hilang ya. Itu yang terjadi juga pada di institusi di rumah sakit maupun di puskesmas. Jadi kalau di uji klinis tidak boleh, ya nggak boleh hilang, atau hilangnya karena dimakan rayap, karena kebanjiran, ini nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi ini pernyataan yang paling saya senangi karena saya terakhir. Tapi intinya adalah, jadi ada pernyataan kalau tidak didokumentasikan maka tidak pernah terjadi. Ya, Bapak Ibu sekalian pasti kalau sudah pernah akreditasi pasti yang ditanya adalah bukti. Ya, bukti. Nah ini sama seperti di uji klinis ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan silahkan dituliskan. Apa yang dilakukan dituliskan. Ya. Pengalaman dulu pada saat fase 2B itu saya sampai ditangisin oleh bidan gitu ya, padahal bidannya juga udah bidan senior karena sakit hati. Ya, sakit hati karena monitor waktu itu monitornya monitor dan auditornya Badan POM. Ya. Saya juga berdebat menghadapi itu ya. Nah, Bu bidan ini merasa, gimana dokter saya kok IPA itu? Jadinya kenapa? Ya, saya terus ya, karena nangisnya sesungguhkan karena merasa saya sudah melakukan kunjungan rumah. Ya, sudah melakukan. Nah, catatannya gimana? Catatannya itu biasanya kan saya catat di buku kecil. Padahal Bu bidan punya buku kecil banyak kan. Ini contoh tidak ini contoh yang jangan contoh ya. Nah, terus buku kecilnya, pada saat itu saya catat di buku kecil. Nah, buku kecilnya di mana? Waktu itu kemudian saya belanja. Ya, belanja kemana? Ke pasar ke Jogja. Nah, terus buku kecilnya ya itu rusak. Jadi kalau monitor menanyakan dan tidak ada buktinya, bagaimana? Kalau ibu tidak, walaupun ibu sudah melakukan, tapi ibu tidak menuliskan, tidak ada dokumennya, maka dianggap tidak melakukan. Ya, jadi sebaper apapun kalau memang tidak ada buktinya, maka dianggap tidak melakukan. Jadi poin dari esensial dokumen itu adalah apa yang Bapak Ibu kerjakan harus tercatat dengan baik dan tepat sesuai dengan tadi ya prinsip-prinsip disiplin. Ya. Mungkin ini sesi kok nggak ada yang mengingatkan waktunya masih apa? Nah, gimana? Ada pertanyaan? Ya silakan pakai mic. Jessica. Terima kasih atas kesempatannya, Dok. Izin bertanya, untuk subject identification copies, misalnya kita melakukan penelitian yang sifatnya agak sensitif dan pasien menolak untuk namanya direkam di dokumen manapun. Misalnya penelitian G20 dan pasien bilang saya bersedia diambil datanya, namun saya tidak ingin nama saya dari manapun dan saya tidak ingin memberitahu nama saya kepada Anda. Nah, kalau seperti itu apakah pasien otomatis diekspos dari penelitian kita atau tetap boleh dengan nama yang ya entah bagaimana kita menulisnya? Terima kasih. Satu, semua itu kan prinsipnya voluntary, ya. Kalau memang dia menolak dengan berbagai alasan, berarti kan memang dia menolak. Ini bisa secara. Tapi bahwa subject identification itu harus lengkap, memang harus lengkap dan dia sifatnya kan memang
simpan konfidensial. Karena apa? Karena tujuannya kita untuk melacak ini sudah dicari alamat dan sebagainya, sehingga memang di dalam subject identification harus data lengkap, sehingga harus disampaikan kepada calon subjek tersebut. Tetapi kalau dengan berbagai hal tidak tetap menolak dengan berbagai alasan, berarti menurut saya memang yang menolak. Bukan berarti artinya bahwa karena form yang lain harus dijelaskan, form yang lain tidak full name, tapi adalah inisial dan nomor studi, dan hanya tim atau personal saja yang bisa mengakses dokumen tersebut. Jadi memang harus ada informasi lengkap mengenai itu kepada calon subjek. Tapi kembali kalau dia menolak, ya bagaimanapun voluntary, berarti kan dia bukan. Ya, ada lagi? Ada lagi? Kira-kira cukup paham atau nanti bicara dulu. Kita masih ada sesi siang. Di sesi siang kita akan berdiskusi. Semoga tidak semakin mengantuk karena siang hari biasanya kita diskusi untuk protokol dan informasi. Ya, demikian. Apa ada pertanyaan? Sudah? Ya. Kalau sudah, saya rasa mungkin Pak itu ada tambahan. Dan kalau sudah, saya rasa saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya bahwa laboratorium yang akan mungkin dilibatkan dalam penelitian untuk melakukan pemeriksaan lab, maka itu harus terakreditasi. Maka sertifikat akreditasinya harus ada. Itu esensial dokumen juga. Kemudian nanti rumah sakit utama yang akan terlibat dalam penelitian harus terakreditasi. Sebab sifatnya memenuhi kualitas dalam pelayanan. Maka sertifikat akreditasi rumah sakit juga masuk. Itu semua esensial dokumen. Jadi bisa, ini sedikit gitu. Dan sedikit ya, dokumennya nggak banyak juga. Ya banyak sekali melebihi dari yang ini hanya inti. Tetapi artinya prinsipal semua apa yang kita kerjakan harus terdokumentasi nanti. Maka dokumen tersebut menjadi dokumen esensial. Ya, oke. Waktunya selesai pukul 11.30 sesuai schedule. Kita istirahat cukup lama, 1,5 jam. Kenapa? Karena sebentar lagi juga sudah azan. Ya, Anda bisa sholat di sebelah bagian sholat, dan untuk lunch itu di sholat di sini. Di sini bisa. Itu ada tempat sholat. Wudhunya di mana? Wudhunya di situ. Di luar bisa. Jadi ada dua tempat sholat, silakan. Kalau di sini itu kita sediakan atau di luar. Kemudian untuk lunch. Lunchnya di Ibis. Ya, jadi belok kiri langsung, belok kiri kanan lagi. Ini belok kanan. Belok kanan dan kanan lagi. Ke kanan lagi. Itu di kita disiapkan khusus di Hotel Ibis, ya. Jadi karena ada meeting lain di tempat ini, pengembangan restoran, dan kita disiapkan khusus diletakkan di restoran Ibis, ya. Oke, bisa. Oh ya, kemudian kita bagi grup. Nanti ketika Anda masuk, Anda langsung ke grup, ya, ke grupnya nanti di round table di meja bundar sebelah kanan ini, ya. Nanti ada duduk di situ. Kita bagi grup satu, ada 5 grup. Oke, hitung 1 sampai 5. Silakan. 1. Oke, ya, yang satu duduk nanti di meja 1, 2 meja 2 dan seterusnya. Langsung ya masuk jam 1 langsung ke kelompok. Kita siapkan diskusi kelompok di sana. Oke, sampai ketemu jam 1 siang. Kemudian ada juga checklistnya. Jadi nanti yang didiskusikan adalah
apakah protokol yang ada di meja Bapak Ibu sekalian sudah sesuai? Sudah, ya. Disesuaikan dengan checklist yang ada sesuai dengan Satu-satu ini. CCTV. Ya, jadi ada nanti satu yang Dibagi. Sampai jam berapa ya? sampai jam berapa ya dari mana? Ya, di jadwal kita di sini grup activity 1 jam. 1 jam, tapi mereka berarti setengah jam. Jadi Bapak Ibu nanti setengah jam silakan didiskusikan. Untuk menghemat waktu saya menunjuk satu waktu lagi. Jadi silakan masing-masing ada chat, ada video. Ini 1, 2, 3 grup. Ya, 3 orang 1. Bersama. Sudah. Bapak Ibu sudah ada info konsernya. Satu meja hanya ada 4. Ini ambil 3. Jadi 2 orang akan mendapat Itu berapa? masing-masing 2 orang akan mendapat satu info konser. Kemudian silakan ada checklistnya. 3 itu karena Ya, dihadapkan ke Dr. Sandi. Dr. Sandi supaya center di situ. Oke. Kita lihat Dr. Sandi ya. Bismillah. Ini hasil diskusi kami. Jadi kalau salah bareng-bareng dari kelompok 1. Clinical Trial Protocol and Protocol Amendments untuk 6.6. Menurut kami di poin 6.1.4 itu telepon number of the sponsors medical expert itu nggak ada. Kalau nggak salah kami lihat itu ada di halaman 5, tapi kurang lengkap bagian nomor teleponnya aja. Di page 5. Kemudian nggak tahu benar apa salah juga di 6.1.5 nggak ada alamat dan telepon number juga. Untuk selanjutnya di poin 6.1.6 itu semuanya kami tidak menemukan name, title, address, and the telephone number of the qualified physician who responsible for all trial site related medical decisions. Kemudian 61.7 alamat dari laboratori dan and other medical and or technical department and or institution involved in the trial juga kami nggak menemukan. Kemudian dari background information di 6.2.2 kami tidak menemukan yang summary non-clinical studies-nya, baru sampai situ. Yang mana? Berarti 6.4.4 Ya. sudah siap. Ya. Ya, terima kasih grup 1. Mohon diberi applause. Terima kasih grup 1. Nah, grup 2 sampai 3 dan grup 2 dulu silakan merespon. Dari hasil diskusi kami, jadi saya setuju dari hasil kelompok 1 bahwa di sini tidak dituliskan kontak dari puskesmas penelitian maupun site itu secara jelas. Jadi hanya dituliskan nama puskesmasnya saja, tapi tidak dituliskan alamat dan nomor telepon dari kontak personnya itu sendiri. Kemudian saya mau menambahkan juga dari poin 5.23.5 di mana tidak ada penjelasan bagaimana koordinasi antar investigator itu dijelaskan. Seperti yang kita tahu, ini adalah penelitian yang multi-center. Jadi selain dilakukan di Klaten, juga dilakukan di Solo, di mana pertanggungjawabannya itu beda. Jadi bagaimana bila ada pasien ada masalah dalam penelitian itu, semuanya tuh bisa tahu, tapi tidak ada yang bagaimana ya, tidak bisa dijelaskan bagaimana alur informasi itu berjalan. Jadi sampai ke yang paling atas itu tahu bagaimana tidak dijelaskan. Kemudian
Dari poin 5.23.4 tidak ada instruksi untuk mengikuti protokol dengan standar yang telah diterapkan. Jadi di sini yang kami maksud itu GCP, bahwa petugas penelitian wajib mengikuti GCP dan mengimplementasikan itu ke dalam penelitian itu. Kemudian dan tidak ada perintah untuk ataupun standar untuk mengisi penilaian klinik dan penilaian laboratori. Dan bagaimana pengisian CRF, karena dari tipe CRF kan kita ada banyak, harusnya dispesifikasi CRF apa sajakah yang include dalam penelitian ini. Kemudian di poin 5.23.3 adalah tanggung jawab dari coordinating investigator-nya. Jadi yang di sini dari yang kami baca, coordinating investigator-nya hanya dibagikan ya udah pembagian jabatannya saja, tapi tidak diberitahukan pembagian tugasnya. Tapi mungkin ini akan dijelaskan di delegation log, mungkin begitu, tapi saya belum tahu sejauh itu, tapi masuk dalam apa yang kami diskusikan. Kemudian apa lagi ya, udah sih sejauh itu yang kami dapatkan. Mohon masukannya, terima kasih. Financing dan insurance-nya, Dok. Insurance sih ada, tapi financingnya, budgetingnya nggak ada. Ya, financingnya tidak terpisah, jadi financial agreement bisa juga terpisah. Tapi poin yang baik bahwa tadi tujuannya kan adalah sebagai reviewer, sebagai peneliti juga melihat protokol itu. Oh ini memang kurang financing, tentang budget, atau memang dia harus terpisah. Tetapi tetap harus disebutkan di dalam protokol, misalnya ada segmen financing, kemudian disebutkan di situ bahwa untuk masalah keuangan atau financing penelitian akan diatur terpisah. Oh iya, maaf Dok, sama mau menambahkan, barusan tadi juga masukan dari Dokter Jarir bahwa ethical consideration-nya belum dimasukkan ke dalam section dari protokol ini. Terima kasih. Terus untuk berdua, nanti revisi protokol mungkin grup 3, silakan. Terima kasih. Kami sudah disampaikan di grup-grup sebelumnya. Jadi yang pertama dari 6.14 sampai 7 itu tidak ada, dan tadi sudah dijelaskan mengapa itu tidak ada. Kemudian yang juga kami masih tanda tanya itu untuk section quality control dan quality assurance, itu juga kami belum menemukan yang spesifik untuk itu yang mana gitu. Karena harusnya quality control itu semuanya, mulai dari perekrutan subjek harusnya sudah ada quality control, sampai ke labnya juga harusnya sudah ada. Jadi itu kami tidak menemukan ada spesifik khusus di situ. Kemudian juga deskripsi masalah ethical consideration, ini juga sebetulnya kami tanda tanya, karena kalau dari beberapa komponen etik itu sebetulnya sudah disebutkan, misalkan di halaman 2 nanti akan ada di review oleh ethical committee, kemudian ada beberapa ethical consideration seperti confidentiality, informed consent itu sudah disebutkan, tetapi memang tidak ada section khusus bahwa oh ini kami akan comply dengan etika yang ada yang standar tertentu gitu, sehingga kami berikan tanda tanya. Ya, kemudian yang terakhir tuh suplemen itu juga kami belum paham apa maksudnya dan dokumen apa yang harus ada di situ, sehingga kami pun masih tanda tanya. Kalau catatan kami sedikit beberapa komen atau respon terhadap dua lagi, terutama tentang SOP. Memang seharusnya di dalam protokol juga disebutkan bahwa harus merujuk tindakan ini atau pemanggilan atau prosedur tersebut harus merujuk pada SOP. Tetapi di dalam protokol SOP tidak perlu terlalu detail. Nanti akan ada tentang SOP tersendiri versi sore ya. Tapi memang betul setuju dengan juga bahwa tetap ada pernyataan di dalam protokol komunikasi. Memang sebaiknya seharusnya di dalam protokol disebutkan bahwa ini contohnya protokol yang sebelumnya
menginformasikan bahwa pediatric disease office akan menjadi koordinator dalam komunikasi antar site. Jadi dalam bentuk apa? Implementasinya misalnya rutin, memberikan rutin ya, informasi-informasi yang penting juga melalui rutin, melalui email, itu teknis. Surat itu teknisnya, tetapi memang sebaiknya ada pernyataan sehingga siapa yang koordinator untuk komunikasi itu ya kan itu ya. Nah itu dari struktur tadi ya. Mungkin dari Bapak Ibu tidak sempat membaca fully dalam waktu 30 menit, memahami struktur saja sudah bingung ya. Tetapi yang masalahnya bukan di bahasa Jawa, tapi nanti kita translate juga tetap saja membacanya nggak mudah, gitu. Karena saya ingat gitu fase 1 dan fase 2B itu ya kita berikan semua dalam bahasa Indonesia, tapi tetap saja dari teman-teman mengeluhkan kesulitan dalam membaca sebuah protokol, gitu ya. Kenapa penting nanti Anda mengikuti training protokol? Karena mungkin ketika ada yang menjelaskan kemudian paham daripada membaca sendiri. Untuk kita mendengar dan menonton, bukan membaca. Jadi kalau disuruh kasih bacaan itu nggak pernah dibaca. Nah ini, ya. Untuk kita di mana-mana, makanya buku kaidah itu nggak pernah bisa dibaca oleh orang tua. Karena kita ada buku kaidah, kalau tanya orang tua pernah membaca buku kaidah itu selalu ada, hampir sedikit antara kaidah. Tetapi nanti pada saat kita uji ini itu harus dibaca oleh orang tua, karena kita akan menggunakan buku kaidah itu menjadi sumber kita di dalam proses komunikasi. Ya. Nah, inilah yang kenapa memang sulit membaca protokol itu, karena protokol itu scientific, dia sangat ilmiah, bukan bahasa yang mungkin kita bisa paham dengan mudah. Jadi ya, dia sangat ilmiah bahasanya. Nanti agak beda dengan teman-teman di kelompok 4 dan 5. Kenapa? Karena dia melakukan melihat inform konsen, di mana inform konsen itu bahasanya itu orang awam. Sedangkan protokol itu untuk peneliti. Peneliti itu orang kesehatan, orang ilmiah. Kenapa itu buat yang itu Pak untuk komite etik membacanya, untuk sponsor. Tapi nanti kalau inform konsen itu siapa itu? Dokumen diberikan orang tua, untuk orang tua, untuk orang awam. Sehingga bahasanya nanti merupakan bahasa yang nggak akan ada bahasa ilmiah atau teknis. Nanti kita tanya ada bahasa teknis di sini. Kalau masih ada, masih belum berarti nggak boleh teknis. Gitu ya. Jadi ini memang seperti itu. Protokol itu nggak bisa diubah. Dia memang bahasa ilmiah, nggak bisa dirubah lagi. Dok, ini tolong ditulis dengan bahasa yang bisa dipahami. Itu konsep, bukan protokol. Nah, protokolnya seperti itu. Bahasa ilmiah teknis itu ya. Makanya nanti cuma harus memahami semua bahasa protokol seperti apa. Oke, tambah dari saya. Terima kasih. Jadi menurut Pak Ito, karena belum semua baca, PR-nya nanti malam baca sampai kapan yang ada tertidur. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jessica dari mewakili UGM berhasil membeli informasi. Di dalam informasi ini setelah dibahas dan kami teliti memang sudah sangat amat luar biasa. Dari agar kalau tidak beberapa hal yang kami temui tidak dituliskan dalam dewan konsen, namun memang tidak perlu dituliskan. Misalnya yang halaman 17 pasti halaman 10 bahwa di sini terdapat prosedur atau pengobatan apalagi pendapat ambulans, maka yang disampaikan bersama dengan procedures of operating
tidak dituliskan karena memang kurang relevan. Jadi misalnya masih bingung maksud poinnya apa, kami jika di dalam kritis seorang pasien yang seharusnya diberikan obat A, pasien ini berhak tahu jika terdapat obat-obat lainnya yang bisa menyembuhkan penyakitnya, obat B, obat C, obat D dalam pasaran. Namun dalam kasus ini kan kita memberikan vaksin, dan dalam sini juga saya tidak menemukan alternatif vaksin lain yang dituliskan dalam prosedur ini seperti dalam hal ini sebenarnya. Namun memang sepertinya tidak apa untuk tidak dituliskan karena tidak terlalu relevan dalam isu ini. Lalu yang kedua di halaman 18.4.8.15 ini merupakan sebuah statement yang cukup panjang. Saya terjemahkan saja. Dalam keadaan emergensi, ketika konsen dari subjek tidak dapat dilakukan, maka konsen ini harus didapatkan dari representatif yang dari perwakilannya yang sudah dianggap legal. Nah, jika dari pasien tidak bisa dan dari perwakilan juga tidak bisa, maka pasien itu jika mau dimasukkan dalam penelitian harus mendapatkan persetujuan dari yang macam-macam, dari IRB, IRC, dan macam-macam supaya menjaga hak dan keamanan dari pasien. Jika pasiennya jika memang di sini kan kita akan melakukan penelitian pada bayi. Nggak mungkin kalau misalnya bayinya sebenarnya nggak ada. Jadi memang pasti dari awal kita akan mengaprosnya kan memang Indonesia kan lalu kita akan memberitakan tentang penelitian ini dan sebagainya. Jadi menurut saya ini memang tidak ada di dalam informasi karena tidak relevan juga. Karena tidak mungkin bayinya tiba-tiba ada penelitian atau ada ini. Misalnya contoh lainnya, mungkin poinnya menjadi relevan jika misalnya ada seseorang yang kita akan mengadakan penelitian pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran karena gagal otak. Nah, kalau itu kan mungkin di pasien masuk IGD, kita memberikan konsen kepada orang tuanya atau kepada walinya. Namun di sini kita pasti proses juga pertama dari ibunya. Jadi menurut kami sih memang tidak dituliskan di dalam informasi ini karena tidak terlalu relevan. Oke. Terima kasih. Ada tambahan dari member anggota grup? Cukup. Mungkin saya ya. Oh, kelompok dulu. Oh ya. Ya. Tepuk tangan untuk grup keempat. Ya, grup terakhir silakan. Kami yang menemukan yang tidak ada di sini adalah dari bagian C, the trial treatment dan seterusnya. Terus kelompok kami sepakat tidak ada. Kemudian yang 4, 8, 10I, ini sama dengan kelompok 4 juga tidak menemukan. Terus kemudian 8, 10M itu untuk sampai at anytime masih ada di poin halaman 12. Kemudian setelah penalti or loss dan seterusnya kami belum menemukan. Terus kemudian untuk 10P kami juga belum menemukan. Terus kemudian tambah satu lagi 48 10R kami juga belum menemukan. Mohon maaf baru sampai 48 10T. Untuk 48 11 sampai 4 10 belum sampai. Tidak apa-apa. PR ya, Bu. Ya. Silakan tepuk tangan dulu untuk grup 5. Nah, plus Dr. Jonathan ya, tadi mana Dr. Jonathan. Jadi mungkin nanti silakan Pak Itop jika akan menambahkan, tapi poin yang sama pada grup 4 dan 5 adalah tidak ada informasi mengenai prosedur atau penjelasan alternatif lain. Alternatif itu bisa alternatif prosedur atau alternatif medicine, including alternatif vaksin. Jadi dalam hal ini adalah kita tahu rotavirus vaksin yang di pasaran sudah ada.
Ya, jadi itu harus tetap diinformasikan. Artinya relevan. Maksudnya relevan harus diinformasikan. Kembalikan kepada orang tua calon subjek. Dia mau ikut sebagai subjek pada rotavirus 0117 atau saya mampu, saya akan ke dokter Samad aja deh minta vaksin rotavirus yang itu dengan yang dengan 2 nama tersebut. Dan itu adalah kewajiban peneliti untuk menyampaikan. Jangan-jangan calon subjek itu, orang tua itu tidak tahu bahwa memang ada sebenarnya, saya ingin anak saya dapat vaksin rotavirus, vaksin anti diare supaya tidak diare, ya. Tetapi karena dia tidak tahu bahwa ada vaksin tersebut sudah ada, sehingga itu wajib disampaikan. Analoginya tadi, jika dia ada sebenarnya nih obat C ini sudah ada obat AB-nya, harus tetap disampaikan supaya decision-nya adalah di orang tua, di subjek, calon subjek, kalau dalam hal ini orang tua atau wali karena dia bayi, untuk memutuskan dia ikut dengan konsekuensi dengan rotavirus yang 100 ini atau dia akan mengambil alternatif rotavirus yang sudah ada di pasaran. Jadi simpulannya adalah memang pada protokol ini ditemukan baik kelompok 4 dan 5 belum ada keterangan itu yang harusnya ada, gitu ya Pak Ito. Yang mana? Oke. Ya. Kemudian di dalam protokol informed consent itu juga harus dituliskan siapa yang akan diberikan informasi dan siapa yang akan memberikan konsen. Walaupun misalnya kita tahu infan, Anda bisa pasti bahwa itu akan orang tua. Tetapi kembali lagi bahwa kadang ada infan yang tidak tinggal dengan orang tuanya, dengan neneknya. Itu kita temukan waktu itu di fase 1 atau di fase 2 ya, karena orang tuanya itu kemudian langsung pulang kerja ke Malaysia waktu itu. Sehingga anak ini ditinggal dengan nenek. Tetapi itu tidak kemudian secara otomatis, artinya kalau kita bayi secara otomatis bahwa harus orang tua. Artinya di situ disebutkan orang tua atau ya biasanya wali ya atau legal guardian gitu di dalam sebutan di situ tetap harus disebutkan. Ya, dalam proses tetap harus ada informasi siapa yang berhak memberikan konsen pada penelitian tersebut. Oke. Terima kasih Pak Etop. Banyak hal sebenarnya masih menjadi poin-poin diskusi yang bisa didiskusikan. Sayangnya waktunya sudah pas 1 jam. Dan Bapak Ibu sekalian nanti ada sesi yang lebih menarik menurut saya karena kita akan bersama-sama mendengarkan mengenai SOP. Jadi kami tutup sesi siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, sebelum Bapak Ibu kembali ke tempat, ya, untuk seluruhnya dokumen ditinggal saja di meja, ya, karena nanti yang Bapak Ibu terima semuanya dalam bahasa Indonesia dan sudah komplit, ya. Duh, kok nggak kelihatan wajahnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ding, bukan komisi saya salah satu anggotanya. Pada siang ini saya ditugasi oleh timnya Pak Itop, Pak Jarir, Dokter Jarir. Ada yang menyebut Dokter Jarir itu enggak tahu loh, taunya kan Pak Itop, Dokter Itop, Dokter Jarir enggak tahu. Jadi ini peran dan tanggung jawabnya komite etik atau komisi etik, kalau dalam bahasa Inggris sering disebutkan namanya IRB. Ada yang tahu IRB? Singkatan dari apa? Bukan ARB, tapi IRB, Institutional Review Board. Jadi kalau ketemu nanti istilah IRB, etik itu adalah komisi ethics committee, begitu bahasa Inggrisnya. Bisa, jadi semuanya bisa mendeskripsikan peran dan tanggung jawab komisi etik, ya. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan
apa-apa yang dibuat oleh apa-apa yang diputuskan oleh Komisi Etik dan juga bagaimana organisasinya. Dan saya kira peran sertanya di dalam uji klinik ya, karena ini kan trainingnya training uji klinik. Jadi sebetulnya kalau suatu riset itu apakah harus harus diawasi? Penelitian apakah harus diawasi? Diawasinya sejak kapan? Sejak awal. Awalnya sejak kapan awalnya? Sebelum penelitian, ini menyebutkan Pak Sandi. Pak apa Mas? Pak ya, semuanya Pak dan Bu saja, biar mudah. Sebelum penelitian, sejak membuat protokol ya. Sebelum membuat protokol, jadi persiapannya mungkin ya. Sampai apa? Sampai kapan? Ya diawasi sampai selesai, sampai membuat laporan ya. Itu harus ada pengawasan karena untuk menjaga menjaga mutu penelitian. Nah, kenapa harus dilihat, harus dicek, harus diawasi? Nah, ini sejak awal misalnya yang terkait dengan Komisi Etik adalah pada saat mau melakukan penelitian, kan peneliti akan, salah satu kewajiban peneliti adalah menyiapkan semua dokumen untuk dimasukkan ke Komisi Etik, ya kan? Jadi menyiapkan semua dokumen untuk dimasukkan ke Komisi Etik, untuk dinilai oleh Komisi Etik. Nah, sebelum penelitian berarti yang dinilai oleh Komisi Etik adalah dokumen-dokumen semuanya yang terkait dengan protokol. Apa-apa yang akan dilakukan pada penelitian ya, protokol dan dokumen-dokumen terkaitnya. Nah, yang dinilai apa? Misalnya dilihat penelitian itu relevan atau tidak. Relevan itu maksudnya apakah nanti penelitian itu akan relevan dengan masalah kesehatan saat ini misalnya, ya, apakah nanti juga bermanfaat untuk kesehatan, ya itu semuanya akan dilihat. Kemudian penelitian itu kan ada kemungkinan ini nanti penelitiannya gagal, ya. Yang kita harapkan kan penelitiannya sukses, semuanya sukses, lancar begitu ya. Nah, Komisi Etik sebetulnya membantu untuk melihat apakah protokol penelitian itu sudah sesuai sehingga nanti pada saat dilakukan itu kegagalannya tidak besar. Ya. Jadi termasuk misalnya menilai, kita misalnya punya protokol, di dalam protokol disebutkan ingin mendapatkan subjeknya 1000. Nah, 1000 dalam waktu 3 bulan misalnya. Pasien pasien diare misalnya 1000 dalam 3 bulan, waktunya 3 bulan. Nah, kemudian di protokol disebutkan hanya akan dilakukan di Rumah Sakit Sarjito. Kira-kira mencukupi enggak 3 bulan? Nah, berarti kalau Komisi Etik mendapati seperti itu pasti akan menyarankan sebaiknya ditambah rumah sakitnya. Nah, termasuk seperti itu berarti kan kita melihat supaya nantinya itu penelitian dapat berjalan dengan baik sehingga sukses. Ya. Kemudian juga dilihat apakah ada konflik of interest. Yang paling gampang adalah, oh ini penelitian ini disponsori oleh siapa ya? Disponsori oleh siapa, ada sponsornya biasanya. Kemudian kita melihat apakah ini ada kemungkinan konflik of interest apa enggak, ada benturan kepentingan atau tidak. Jadi untuk mudahnya kemudian diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak akan terjadi konflik of interest dari peneliti. Bahwa penelitian akan dilakukan dengan independen tanpa pengaruh apapun dari sponsor. Ya, jadi misalnya, wah ini kan disponsori, semuanya dari sponsor, biaya dari sponsor. Harusnya kita menampilkan hasil yang bagus nih. Nah, seperti itu kan tidak bisa. Jadi kalau kemungkinan seperti itu akan dinilai oleh Komisi Etik sehingga
dicegah supaya tidak terjadi benturan kepentingan sehingga penelitian itu independen. Hasilnya tidak dipengaruhi oleh sponsor atau oleh siapapun. Juga mungkin tidak hanya dari funding ya, dari yang memberikan dana, tetapi mungkin dari masyarakat tertentu, misalnya ada benturan kepentingan. Jadi misalnya ini kan ada treatment yang bagus, diketahui treatment bagus, kemudian di masyarakat kalau gitu ini dipilih oleh kepala desanya yang treatment bagus ini dilakukan pada kelompok yang dekat dengan tempat tinggal kepala desanya misalnya, seperti itu. Nah itu kan tidak bisa ya, tidak bisa karena berarti kan ada benturan kepentingan. Jadi ya, seperti itu termasuk yang dilihat. Kemudian penelitian itu kan ada resikonya, baik resikonya kecil, resikonya besar, itu juga dilihat sehingga dinilai apakah kalau ada resiko itu sudah ada cara untuk mengatasinya. Resiko tidak hanya luka, tidak hanya lebih sakit ya, tetapi juga bisa psikososial. Misalnya kan menggunakan subjeknya perempuan yang mengalami KDRT, nah, kemudian nanti akan diwawancarai. Nah itu berarti resikonya bisa ketidaknyamanan secara psikisnya ya, tidak hanya fisiknya sakit ya, seperti itu. Ditanya-tanya gitu kan kemungkinan jadi malah tambah sedih gitu. Nah itu dilihat. Nah ini terutama yang kalau training GCP itu diulang-ulang terus 3 hal ini ya. Safety, right, and welfare ini kan jadi keamanan, kemudian jadi proteksi keamanan untuk subjek ya, atau partisipan atau responden nyebutnya. Kemudian kesejahteraan, ya, hak-haknya, nah itu harus dipastikan bahwa terjamin. Nah kemudian juga diharapkan riset itu kan hasilnya itu tidak bias, jadi fair, tidak bias ya. Sehingga perlu direview oleh orang lain. Biasa kan kalau review itu kan kalau review diri sendiri kan berarti namanya self assessment ya. Nah, self assessment. Tapi kan kadang-kadang tidak bisa melihat gampangnya kan gajah di pelupuk mata tidak tampak, kalau kuman di seberang lautan itu tampak. Nah, gitulah. Jadi yang melihat itu harus orang lain. Nah, ini orang lainnya adalah komisi etik salah satunya. Nah, komisi etik itu apa sebetulnya? Jadi itu suatu ya komisi ya. Tadi saya sebutkan IRB, ini Institutional Review Board. Jadi kalau ke Gedung Radio Putra lantai 2 di sayap barat ada tulisannya Institutional Review Board. Nah, itu adalah komisi etik, kantornya komisi etik di situ. Ini independen ya, dalam mereview atau menelaah ya. Dan komite ini bisa ada di institusi seperti misalnya di Fakultas Kedokteran atau di rumah sakit. Cuma kalau yang di Fakultas Kedokteran UGM dan Rumah Sakit Sarjito itu komisi etiknya jadi satu. Namanya juga barengan, jadi Komisi Etik Penelitian Kesehatan Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, kemudian garis penghubung itu RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, itu kalau lengkap. Bisa regional, jadi di tingkat regional misalnya ada komisi etik daerah begitu atau komisi etik nasional. Di Indonesia komisi etik nasionalnya tapi sebetulnya tidak, sebetulnya ya komisi etiknya di Litbangkes ya, di Litbangkes itu ada, tetapi dia sifatnya sebetulnya bukan nasional ya.
Jadi tidak misalnya semua yang gimana ya? Dia sama juga, cuma dia ada di Litbangkes gitulah. Ya. Kemudian supranasional misalnya ada di WHO. Nah di WHO juga ada komisi etik. Ya. Komposisinya, jadi anggota komisi etik itu siapa saja? Ada yang dari medis, dari bidang medis atau saintifiknya. Kemudian ada yang non-medik, non-scientific members. Nah, kira-kira tugasnya kalau yang dari medis tentunya Bapak Ibu bisa bayangkan ya tugasnya mereview apanya ya. Ya kalau bidangnya nanti terkait dengan obskin nanti dari dokter obskin, dengan kesehatan masyarakat nanti direview oleh dari kedokteran masyarakat karena reviewernya adalah sesuai dengan disesuaikan dengan protokolnya, memilih reviewernya disesuaikan dengan protokolnya maksudnya. Terus yang non-medik, non-scientific member kira-kira disuruh mereview apa? Saya mau bertanya kepada Bu Vina Anissa Dina. Mudah banget kayaknya belum Bu ya. Ya, silakan. Disuruh apa? Yang anggota komisi etik kan ada yang non-medik atau non-scientific members. Di komisi etik disuruh ngapain kira-kira? Disuruh mereview bagian apa? Ya bagian non medis betul ya, sesuai dengan tulisannya gitu ya. Pinter juga. Tapi apa contohnya yang non medis? Funding. Ada lagi. Sebentar mungkin ada yang berpendapat biar nggak ngantuk, soalnya jam gini saya pun ngantuk. Budiah Novi. Bagian apa? Disuruh mereview bagian apa? Apa? ISF. ISF singkatan dari apa? ISF, betul ISF, yakin ISF. ISF apa ICF? ISF, yakin? Iya, informed consent. Jadi memang disuruh menilai informed consent. Kenapa informed consent? Nanti subjek atau partisipan itu berasal dari mana? Dari orang awam kan biasanya, non medis kan biasanya. Nah, ya mungkin kalau khusus begitu menggunakan populasi yang medis bisa, tetapi kan kebanyakan kalau untuk kepentingan masyarakat kan orang awam. Jadi diminta untuk mereview terutama itu tadi ICF informed consent form, lembar penjelasan, lembar persetujuan gitu. Informed consent. Tadi kayaknya saya dengar sudah belajar tentang informed consent kan. Nah, itu yang mereview nanti orang awam. Saya tak balik sini lagi. Lebih pede di pinggir. Terus, ya tanggung jawabnya adalah ini tadi untuk proteksi hak-haknya subjek, keamanannya dan kesejahteraannya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara review kan, tugasnya itu memang review, makanya namanya kan Institutional Review Board, review. Jadi memang review, mereview kemudian nanti mengapprove, menyetujui. Nah untuk menyetujui ini dicek apakah investigatornya, penelitinya sesuai dengan topiknya. Ya jadi kalau misalnya mau penelitian dengan subjeknya gangguan jiwa pada anak misalnya, ya gangguan jiwa pada anak, berarti penelitinya harus sesuai juga kan.
tim penelitinya dilihat, apakah ada ini ahli jiwanya, apakah ada dokter anaknya misalnya. Nah itu dicek, jadi harus sesuai penelitinya dengan apa yang diteliti. Kemudian fasilitasnya harus, ya Komisi Etik harus yakin bahwa penelitian dilakukan dengan fasilitas yang memadai, ya, yang fasilitasnya ada. Contohnya mau penelitian laboratorium menggunakan sampelnya adalah sampel TBC, sampel ini bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Nah itu kan sangat menular, kemudian berarti kan mesti harus ada fasilitas yang untuk penelitian itu. Misalnya kalau di UGM kan ada di Departemen Mikrobiologi ada fasilitasnya. Tetapi kalau tidak ada fasilitas berarti Komisi Etik akan menyarankan dilakukan di tempat lain yang ada fasilitasnya. Kemudian metode, bahan, termasuk inform consent-nya bagaimana dilihat kan. Jadi yang mereview terutama adalah tidak hanya orang awamnya sebetulnya yang mereview, tetapi yang mediknya juga ikut mereview. Tetapi harus direview juga oleh yang orang awam atau non medik tadi. Kalau tentang funding tadi direview oleh Komisi Etik bukan fundingnya penelitian ini didanai berapa gitu enggak. Tapi yang diteliti adalah yang terkait dengan uang adalah misalnya Anda menggunakan subjek, nah subjek itu salah satu kompensasinya mungkin uang, diberikan uang. Nah itu yang kita nilai, sampai rupiahnya itu dilihat, wangun apa enggak gitu loh. Wangun itu pantas atau tidak gitu loh. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit juga, tetapi harus pantas. Nah ini karakteristik Komisi Etik, independen, jadi nggak boleh ada ini pengaruh dari misalnya untuk memutuskan ini dipengaruhi oleh fakultas gitu misalnya, itu nggak bisa. Oleh karena itu nggak pernah ada anggota Komisi Etik itu dekan, wakil dekan itu nggak boleh jadi anggota Komisi Etik ya, karena ini harus independen. Jadi dalam memutuskan, kalau misalnya dekan gitu jadi anggota Komisi Etik kan jadi nggak enak nih, ini kalau nggak di approve, padahal misalnya harus ada penelitian ini tidak di approve seperti itu ya. Jadi harus independen. Kemudian independen, jadi tidak ada konflik of interest, tidak ada benturan kepentingan. Kemudian kompeten, ya kompeten. Ada training-training yang harus diikuti oleh anggota Komisi Etik. Jadi anggota Komisi Etik juga ikut training, termasuk GCP, semuanya sudah di training Good Clinical Practice untuk anggota Komisi Etik ya. Tidak hanya yang dari medik, tetapi yang non-medik juga sudah ikut Good Clinical Practice ini, training. Ini komposisinya, jadi jumlahnya ya yang rasional, kemudian kualifikasinya berimbang, ya, kemudian ya independen dari independen, kemudian paling tidak ada 5 anggota, tetapi kalau di Fakultas Kedokteran UGM ini ada 38 anggotanya. Terdiri atas 4 panel. Jadi satu panel itu ibarat seperti satu komisi etik begitu bekerjanya ya. Jadi paling tidak ada 9, tidak 5 tetapi 9. Paling tidak di antara anggota itu ada yang non scientific area ini tadi yang orang awam, ya. Dan juga ada yang dari luar institusi. Jadi tidak semuanya dari Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Sarjito, tetapi ada yang dari lainnya. Jadi dengan kualifikasi tertentu ada tiap anggota Komisi Etik punya daftar trainingnya ya. Ada, jadi training apa saja itu ada daftarnya, dan daftarnya ini disimpan di Komisi Etik. Jadi untuk memastikan bahwa reviewer juga kompeten, sehingga perlu training-training ya, training tentang good clinical practice, training tentang etika penelitian, training tentang
SOP juga. Jadi kalau nanti di sini akan belajar SOP di sesi berikutnya. Komisi etik juga menggunakan SOP juga, training SOP juga. Ini kriterianya multidisiplin, jadi dari berbagai disiplin, baik dari ilmuwan, kemudian ada yang medis, non medis, dari beberapa sektor, ada yang ahli statistik gitu, kemudian ada yang dari ulama, itu juga ada. Social scientist, layperson, kemudian dari lembaga-lembaga sukarela. Kemudian berimbang juga, balance, artinya ada yang umurnya, ada yang sudah sangat senior, ada yang junior. Kayaknya saya tengah-tengah aja, tengah-tengah. Ada yang lebih senior dari saya. Kemudian juga gendernya berimbang antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dari berbagai budaya, ya. Kalau bisa, kan tadi soalnya cuma 5, paling tidak ya kan. Tanggung jawabnya apa? Ini tadi disebutkan lagi kan, 3 hal, safeguard the right, safety, and well-being. Ini nanti sampai akhir Anda training sebut-sebut terus ini. Jadi karena memang harus ini menjaga hak-haknya subjek, amanahnya, kesejahteraannya. Oleh karena itu nanti kalau misalnya subjeknya menggunakan yang vulnerable subject akan dijelaskan pada sesi yang lain. Apa itu vulnerable subject? Jadi subjek-subjek yang rentan antara lain adalah anak-anak itu. Berarti ini harus ada perhatian lebih, proteksinya akan lebih. Jadi proteksi khususnya apa? Itu disebutkan di dalam protokol. Ya antara lain kalau anak-anak kan berarti informed consent-nya harus disetujui oleh orang tuanya. Kalau anak besar, kalau anak kecil orang tuanya. Kalau anak besar itu berapa? Lebih dari 12 tahun. Persetujuan juga harus diperoleh dari anaknya juga karena dia punya